Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a amin ya rabbal alamin. Fa idza faragta minad du'a, ketika kita selesai dari doa, jadi sudah selesai dengan doa yang panjang sekali itu, macam-macam di sini. Sudah selesai dengan itu, fala tashtagil ila waqtil fardhi. Jangan kita menyibukkan diri sampai ke waktu yang sholat fardu. Jangan kita sibukkan diri, kecuali menyibukkan diri untuk berangan-angan, berpikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Jadi tidak usah, harusnya ya orang usah pegang HP, gak usah pegang hal-hal jagung atau apalagi jagung ya, dan lain sebagainya. Jangan menyibukkan sampai tiba waktu fardu tiba itu. Jangan. Jadi kita menyibukkan diri dengan pikiran kita, dengan berangan-angan tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah, begitu. Dan kita bertasbih tentang kuasaan Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Begitu juga termasuk tahmid, alhamdulillah, istighfar dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya budaya sendiri antara sholat fajar atau sholat tahajud, kemudian sholat hajat dan sholat mutlak yang lainnya, setelah itu kita tawasulan kan, jadi begitu. Jadi tawasulan itu sudah mencakup semuanya, ada tasbihnya, ada zikirnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya dan lain sebagainya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man qala sabihata yaumil jum'ati, sapa wonge sing ngucap subuhe dina Jumat, qabla sholatil ghada'i, sedurunge salat esuk, astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat, ghafarallahu ta'ala dzunubaha. Sapa wong sing gelem maca iki sedurunge salat esuk, maksudnya salat subuh, maca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon pengampunan kepadamu ya Allah, yang zat yang tidak ada Tuhan selainmu, yang maha hidup dan yang maha berdiri, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadamu. Dibacanya 3 kali. 3 kali dibaca, maka ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun dosanya itu misla zabadil bahri, sebesar atau sebanyak sebanyak buih di lautan. Sampai nek ono mbak ono buih itu kan ono buih ya kan, ono untuk nah itu sebanyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain, Ummu Rafi radhiyallahu taala anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Rafi, ya Ummu Rafi,
idza qumti, ketika engkau berdiri ila sholati, ketika engkau mau melakukan sholat, fasabbihi Allah ashron, maka bertasbihlah 10 kali, wahallilihi ashron, bertahlillah 10 kali, wahmidihi ashron, berhamdalahlah, membaca tahmid 10 kali, wakabbirihi ashron, dan bertakbirlah 10 kali, wastaghfirihi ashron, dan beristighfarlah 10 kali. Fa innaka idza sabbahta qala hadza li, ketika engkau bertasbih katakanlah ini untukku. Wa idza halalti qala hadza li, ketika engkau bertasbih dia mengatakan hadza li. Wa idza hamidti qala hadza li, ketika engkau berhamdalah atau memuji Allah, Allah mengatakan hadza li. Wa idza kabbarti, ketika bertakbir Allah mengatakan hadza li, ini untukku. Wa idza istighfarti, ketika engkau beristighfar maka Allah mengatakan qad fa'altu kadza, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Gitu. Itu dalam Al-Adhkar Nawawi dikatakan begitu. Dan terus ada lagi gini, man qala baina tulu'il fajri wa sholati subhi, orang yang berdoa atau membaca zikir ini di antara terbitnya fajar sampai ke sholat subuh, dia membaca ini, subhanallahil azim wa bihamdihi subhana man yamunnu wa la yumannu alaihi, subhana man yujiru wa la yujaru alaihi, subhana man la yabra'u minal hawli wa la quwwati illa ilaihi, subhana man at-tasbihu minnatu minhu ala man i'tamada alaihi, subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdihi, subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahu al-jami'u, tadaruni bi'afwika fa inni jazmu'un summa yastaghfirullah. Kemudian setelah membaca itu summa yastaghfirullah mi'ata marrah, membaca istighfar 100 kali, fa innahu la ya'ti alaihi arba'una yauman, selama 40 hari dia akan qad atathu ad-dunya, dia akan diberikan oleh Allah dunia seisinya. Jadi akan dicukupi semua kebutuhan kita semua ketika membaca doa ini selama 40 hari. Mocone sekali ditambah istighfar istighfar 100 kali, maka Allah akan mencukupi kebutuhan dunia kita selama 40 hari. Oh, enak kan? Jadi enak ini, orang-orang bakal kere nek maca doa ini. Faida sami'tal adzan, ketika engkau mendengarkan adzan, fi asna'i dzalika, di tengah-tengah engkau bertafakur, berfikir, atau ketika bertasbih atau membaca Al-Qur'an begitu, maka faqta' ma anta fihi, maka berhentilah apa yang kalian baca, berhenti membaca Al-Qur'an, berhenti ketika mendengarkan adzan, berhenti dulu. Bertafakur berhenti dulu, bertasbih, bertahlil, bertahmid, semua berhenti dulu, dan dengarkanlah adzan dulu. Fastami al-adzan li anna istima'uhu fi waqtihi afdalu min istima'il Qur'an. Kenapa? Karena mendengarkan adzan saat itu, saat adzan berkumandang, itu lebih utama daripada mendengarkan Al-Qur'an. Walaupun ya Al-Qur'an itu lebih utama daripada adzan, tapi saat adzan dikumandangkan itu mendengarkan adzan lebih utama daripada mendengarkan Al-Qur'an. Dan walaupun Al-Qur'an lebih utama daripada adzan. Jadi terkadang kemarin kan Al-Fadil terkadang yang utama itu dikalahkan oleh Al-Mafdul. Al-Mafdul dikalahkan oleh Al-Fadil. Yang diutamakan itu terkadang itu kalah dengan yang utama. Ono utama ada diutamakan. Azan itu utama, kalau Al-Quran itu diutamakan. Tapi terkadang hal yang utama azan ini itu mengalahkan Al-Mafdul dalam satu sisi. Kenapa? Ketika azan berkumandang ini menjadi sesuatu yang harus kita dengarkan. Karena seruan untuk sholat ini kita harus mendengarkannya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran di waktu-waktu tertentu itu kita bisa mendengarkan. Tapi kalau azan hanya saat itu juga kita mendengarkan. Perbedaannya begitu. Washtagil bijawabil muadzin, dan
sibukkanlah dirimu untuk menjawab muadzin. Walau kunta ta'ifan, walaupun kamu sedang bepergian, au mudarisan, atau lagi ngaji, lagi ngajar. Sebaiknya kalau lagi ngajar ya berhenti. Mudarisan ada adzan, mudaris seorang lagi ngajar berhenti, ketika adzan langsung berhenti. Au junuban, atau dalam keadaan junub, au nahwi dzalika, atau yang lain. Itu kita sebaiknya berhenti menjawab, mendengarkan dan menjawab panggilan adzan. La in kunta musollian, beda lagi ketika engkau sholat, walau naflan, walaupun sholat sunnah. Tidak boleh kita berhenti sholatnya kemudian ninggesek kemudian jawab adzan, tidak boleh. Ataupun jawab adzan nak jeruni sholat juga tidak boleh. Tidak boleh, kecuali kita kalau dalam sholat atau dalam sunnahnya sholat, baik sholat wajib, sholat hajat atau yang lain, itu tidak boleh. Wala in kunta qadil hajat, ataupun kita dalam keadaan qadil hajat, no WC, no ulah gitu, mendengarkan adzan kemudian dijawab Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an no WC ngomong ora atau no di dalam sholat juga tidak boleh. Au mujami'an, atau dalam perkumpulan tidak perlu. Jadi misalnya mujami'an, jadi ada perkumpulan entah itu tahlilan atau apa sedang berlangsung, pengajian mungkin atau apa sedang berlangsung, tidak perlu, lanjut saja pengajiannya. Au mastami al khatibi, atau mendengarkan orang sedang berceramah, tidak perlu berhenti mendengarkan orang yang sedang, kiai misalnya lagi asar, waktu asar kiai ini jadi berlangsung menyampaikan materinya, sedang berpidato, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, sebaiknya memang tidak perlu. Jadi diteruskan saja. Itu bagi yang mendengarkan, beda bagi yang mengajar tadi. Nek wong sing ngajar, itu kan sebaiknya berhenti, mandek, ben sing liyane melu mandek. Tapi nek sing mengajar itu kadang tidak ngerti nek iku adzan, kan akhirnya terus gitu. Yang mustame ya biarkan berlanjut, tidak perlu jawabi adzan. Kecuali nek khotibe itu ngrungokno, mudarrisi atau khotibe ngrungokno, kita dengarkan adzan dulu baru adzan begitu. Tidak perlu di stop, mustame itu tidak punya hak untuk menyetop. Ngapunten nyi mandek sik, adzan tidak punya hak itu. Yang punya hak itu adalah seorang guru ketika mendengarkan, dia berhak untuk memberhentikan, malah sebaiknya diberhentikan. Nah, ketika bal idza salamta minas salat, ketika engkau selesai salam dari salat, maka ketika adzan masih berlangsung dijawab sebagaimana jawabnya orang yang tidak sholat tadi ketika sudah sholat. Menjawab adzan di dalam sholat bagaimana dengan hati? Kalau hadzalikal jawab, maka dimakruhkan, kurihadzalika jawab, dimakruhkan melakukan itu. Jadi sampai misalnya nojruati jawabi adzan dalam keadaan sholat itu makruh, kurihadzalikal jawab. Tapi walam tabtul as-sholatu, dan sholatnya tidak batal. Kecuali ketika, kenapa tidak batal? Karena yang disebutkan di dalam sholat, yang disebutkan di dalam adzan semuanya itu zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita jawabi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makruh dalam sholat, oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Makruh karena itu zikiran. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sama zikiran. Hayya 'alas shalah dijawab ini la haula wala quwwata, itu zikiran. Hayya 'alal falah dijawab ini la haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar sama. La ilaha illallah dijawab sama. La ilaha. Kecuali yang sodakta wa barorta, as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Sodakta wa barorta. Kok sampean dalam sholat ngomong sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyaitin, batal sholatnya, karena itu bukan zikir.
Yang zikir selain itu tadi, itu bukan zikir. Fatabtulu wa kadzalika idza kharajta min khila'i fajabu. Begitu juga ketika kita keluar dari khala. Ketika keluar dari kamar mandi atau WC, maka kita menjawabi sebagaimana kita tidak berada di WC tadi. Fa idza qala muadzin, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, maka katakanlah faqul, setelah kalimat itu katakanlah misla dzalika, seperti itu. Allahu akbar, dijawab Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, dan setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin dijawab dengan kalimat yang sama. Allahu akbar tambah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar dijawab Allahu akbar. La ilaha illallah dijawab illa fi hayy 'alataini, kecuali hayy 'ala shalah dan hayy 'alal falah. Hayy 'ala shalah dan hayy 'alal falah, faqul fihima, dan katakanlah di dalam keduanya itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala al muadzin as-shalatu khairum minan naum, ketika seorang muadzin mengatakan as-shalatu khairum minan naum, maka dijawab faqul shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta, benar engkau, wa bararta, dan baik engkau, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap hal itu, terhadap kalimat itu, as-shalatu khairum minan naum, minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan. Nah ini unik, kenapa sholat itu kok disandingkan dengan naum? Ini kan tidak apple to apple, ya, tidak berbanding. Pembandingan antara sholat dengan tidur jelas bagus, jelas baik sholat. Tapi ini pembandingannya tidak apple to apple, tidak sebanding. Gitu. Beda dengan ini, turu itu bandingannya apa? Tangi, ya kan? Turu bandingannya tangi. Lah ini kok turu bandingannya sholat bukan tangi, itu kan bukan apple to apple. Ini kan tidak berbanding. Lalu kenapa? Nah ini diartikan bahwa as-sholatu di sini adalah al-yaqadhah. Jadi bangun kita menuju sholat, al-yaqadhah ila sholat, bukan sholatnya. Nek sholatnya jelas, sholatnya itu jelas boleh apik tinimbang. Tapi bangun menuju tidur itu lebih baik daripada keenaan turu, rohatun naum. Itu baru apple to apple. Kita bangun itu bandingannya tidur. Bangun menuju sholat itu lebih baik daripada enak-enak turu. Itu begitu. Sampai enak kepena turune lungker gitu, krungu azan, kok sampean bangun itu lebih baik bangunnya. Ngono maksudnya. Nek sholatnya jelas. Lalu ada kaul ulama lagi yang mengatakan naum lain, kemudian dibacanya pendek. Yang jelas ngeten dong ya. Setiap mat yang dibaca di dalam azan itu berbeda dengan ayat yang dibaca di dalam sholat. Kalau surat atau ayat yang dibaca di dalam surat itu rakaat pertama harus lebih panjang, bukan harus ya. Kesunahannya sebaiknya lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi misalnya rakaat pertama mendapatkan 3 ayat, surat yang isinya 4 ayat kadang-kadang. Surat yang isinya 4 ayat. Rakaat kedua harus lebih pendek, surat yang isinya 3 ayat. Itu persepsi ke dalam sholat. Tapi nek azan beda. Nek azan itu yang lebih pendek itu adalah yang pertama, yang panjang itu yang kedua. Itu kaidah azan seperti itu. Lalu apakah naum itu termasuk harus dipanjangkan atau tidak? Ada yang mengatakan tafaulan itu artinya ojo sampai walaupun kata-katanya naum itu dipendek no, ya cukup pendekan. As-sholatu khairum minan naum. Kependekan itu biasa saja. Naum ono mat lain tapi satu alif katakan begitu. Itu lebih baik begitu.
Tapi nek mau tafaulan ya mau tafaulan ben turune ora kakean gitu mau apa. Tapi itu ora kepenak. As-sholatu khairum minan naum. Ngono ora kepenak. Biasa saja. Nah menurut saya biasa saja. Oke. Fakul fil jawab sodaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Dan fa idza sami'tal iqamah, ketika engkau mendengarkan qomat, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan dalam qomat. Kecuali di dalam kata-kata qad qamatis shalah, kecuali kata-kata itu. Kalau kata-kata qad qamatis shalah, maka jawabannya adalah ucapannya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu jawabannya. Allah akan mendirikan sholat dan selamanya akan mendirikan sholat selama langit dan bumi tetap berdiri. Begitu. Terus ada yang ditambah wa ja'alani min sholihi ahliha, dan semoga Allah menjadikan aku termasuk orang soleh-solehnya ahlinya sholat. Fa idza faragta min jawabil muadzin, ketika engkau selesai dengan jawaban muadzin, wis bar kabeh, maka berdoalah. Muadzin itu baik yang sholat maupun qomat sudah selesai semua, dan maka berdoa dengan ini. Allahumma inni as'aluka inda quduri sholatika wa aswatu du'atika wa idbari lailika wa ikbali naharika wa antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athul maqama mal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu indah huduri sholatika, ketika hadir sholat kepadamu dan memenuhi panggilan-panggilan atau suara-suara panggilanmu, dan di malam maupun di pagi hari, antu'tiya Muhammadanil wasilah, semoga engkau mendatangkan Nabi Muhammad ke tempat al-manzilatal aliyah, ke tempat yang paling tinggi. Wasilah itu al-manzilah al-aliyah, di surganya Allah. Wal fadilah, dan keutamaan. Wad darajah, dan derajat ar-rafi'ah yang tinggi. Wab'as, dan berikanlah kepada Nabi Muhammad al-maqama al-mahmud, tempat yang terpuji, alladzi wa'atahu, yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji-janjimu ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam.